Kamu bilang, kamu burnout, lelah, kosong, seperti hidup berjalan. Tapi kamu tidak benar-benar ada di dalamnya. Hari-harimu penuh aktivitas. Tapi, anehnya, tak ada rasa hidup. Bangun, kerja, scrolling, tidur, ulangi. Dan setiap malam, ada satu perasaan yang diam-diam datang. Kenapa? Aku merasa hampa. Padahal, aku melakukan begitu banyak hal. Stoikisme tidak langsung menghiburmu. Ia tidak berkata, tenang, semua akan baik-baik saja. Tidak. Ia justru menatapmu dan bertanya, untuk apa semua ini? Karena kelelahan terdalam bukan berasal dari tubuh, tapi dari jiwa yang kehilangan alasan. Kamu bisa kuat begadang, kuat bekerja keras, kuat menghadapi tekanan, tapi bahkan orang terkuat pun akan runtuh jika ia tidak tahu kenapa ia harus terus berdiri. Marcus Aurelius menulis, di pagi hari, ingatkan dirimu, aku akan bertemu orang yang egois, kasar, tidak tahu terima kasih. Bukan untuk pesimis, tapi untuk sadar hidup memang tidak dirancang untuk memuaskanmu. Dan ketika kamu berharap hidup selalu nyaman, selalu adil, selalu sesuai rencana, kamu sedang menyiapkan dirimu sendiri untuk kecewa tanpa akhir. Kamu tidak burnout karena hidup terlalu berat. Seringkali kamu burnout karena hidupmu terasa tidak berarti. Kamu bekerja keras, tapi tidak merasa berkembang. Kamu berjuang, tapi tidak merasa menuju apa-apa. Kamu hidup, tapi tidak merasa benar-benar hidup. Dan disitulah kelelahan berubah menjadi kehampaan. Stoikisme berkata, makna bukan ditemukan, makna diciptakan. Tapi kita melakukan kebalikannya. Menunggu hidup terasa bermakna sebelum berani hidup sepenuhnya. Menunggu motivasi datang sebelum mulai bergerak. Menunggu keadaan membaik sebelum merasa cukup. Padahal hidup tidak pernah menunggu kesiapanmu. Epictetus berkata, jangan menuntut kejadian terjadi sesuai keinginanmu. Inginkanlah kejadian terjadi sebagaimana adanya. Tapi kita keras kepala. Kita ingin karier sempurna, pasangan sempurna, keadaan sempurna. Dan saat realitas tidak memenuhi ekspektasi, kita menyebutnya stres, burnout, depresi. Padahal sebagian penderitaan itu lahir dari perang diam-diam antara kenyataan dan keinginanmu. Kamu lelah bukan karena terlalu banyak masalah. Kamu lelah karena terlalu banyak penolakan terhadap apa yang tidak bisa kamu ubah. Kamu ingin masa lalu berbeda. Kamu ingin orang lain berubah. Kamu ingin hidup lebih cepat. Dan setiap hari, kamu melawan tembok yang tak akan runtuh. Stoikisme berbisik, energi hidupmu bocor. Bukan karena kerjaanmu, bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena pikiranmu terus bertengkar dengan realitas. Kamu iri pada hidup orang lain. Kamu membandingkan perjalananmu. Kamu merasa tertinggal. Tanpa sadar, kamu mengubah hidup menjadi kompetisi yang tak pernah selesai. Seneca mengingatkan, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Masalahnya belum tentu menghancurkanmu, tapi pikiranmu tentang masalah itu bisa. Kamu takut gagal sebelum mencoba, takut ditolak sebelum melangkah, takut terlihat bodoh sebelum belajar. Dan akhirnya, kamu tidak bergerak, lalu menyebut dirimu tidak termotivasi, tidak bersemangat, tidak percaya diri. Stoikisme menyebutnya lebih jujur. Kamu dikendalikan oleh ketakutan. Burnout seringkali bukan karena kamu bekerja terlalu keras, tapi karena kamu hidup terlalu jauh dari nilai yang kamu yakini. Kamu mengejar uang tanpa tujuan jelas, mengejar status tanpa makna pribadi, mengejar validasi tanpa akhir, dan jiwa manusia tidak dibuat untuk hidup tanpa arah batin. Kamu bisa menipu dunia, tapi tidak dirimu sendiri. Ada alasan kenapa kamu merasa kosong, karena jauh di dalam ada suara yang kamu abaikan terlalu lama. Ini bukan hidup yang aku inginkan. Stoikisme tidak memintamu kabur dari hidup. Ia menantangmu untuk jujur. Apa yang benar-benar penting bagimu? Bukan menurut orang tua, bukan menurut teman, bukan menurut media sosial, tapi menurut nuranimu. Karena tanpa kejelasan itu, hidupmu akan selalu terasa seperti beban, bukan pilihan. Marcus Aurelius menulis, seseorang hidup hanya saat ini. Sisanya entah sudah pergi atau belum terjadi. Tapi kita hidup
di mana-mana, kecuali di saat ini. Menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, mengabaikan hari ini, lalu bertanya, kenapa aku tidak bahagia? Kenapa aku lelah? Kenapa hidup terasa berat? Stoikisme menjawab, karena kamu jarang benar-benar hadir, jarang benar-benar sadar, jarang benar-benar hidup. Banyak orang tidak hancur karena tragedi besar. Mereka hancur perlahan oleh rutinitas tanpa kesadaran, hari demi hari, tahun demi tahun. Hingga suatu hari mereka terbangun dan berkata, aku sudah hidup lama, tapi tidak merasa benar-benar menjalani hidupku. Jika kamu merasa burnout, mungkin tubuhmu memang lelah, tapi mungkin juga jiwamu sedang memberontak, meminta makna, meminta kejelasan, meminta arah. Dan stoikisme berkata lembut tapi tegas, berhenti bertanya bagaimana cara bertahan. Mulailah bertanya, hidup seperti apa yang layak aku perjuangkan? Karena hidup tanpa makna akan selalu terasa melelahkan, tapi hidup dengan arah yang jelas. Bahkan, penderitaan pun terasa memiliki tujuan.